Halo, sahabat Profesor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Hidupi Andika, SSI Magister Manajemen. Nah, dalam video kali ini saya mau membahas saham GoTo ya, atau Gojek Tokopedia. Kenapa? Karena tentunya sebelumnya juga sudah dibuat video tentang GoTo 2 kali ya. Nah, jadi saat ini memang GoTo lagi viral-viralnya lah, karena baru saja dibuka lock-up-nya ya untuk para pemegang saham, dan juga sahamnya semakin nyungsep gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi gitu. Sekarang kita mau bahas dari sisi bisnisnya. Oke, sebelum saya lanjutkan silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe nanti apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight-insight terbaru dari video yang saya buat, dan silakan teman-teman komen dan juga share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Ya, stay tune. Nah, baik, sebenarnya GoTo ini sudah pernah dibuat videonya 2 kali. Ya, sebelumnya pada saat harganya masih di 340-an ya, kalau tidak salah. Silakan teman-teman cek di video saya sebelumnya, itu sudah dibuat ya. Jadi clue-nya memang pada saat itu saham dari GoTo itu berhasil dijual dengan maksimal. Ya, nominal satu dijual Rp348. Ya, artinya pada saat itu saja sudah untung sekian kali lipat tuh, 348 kali lipat. Teman-teman bisa bayangkan sendiri. Jadi memang sejatinya gitu ya, kasarnya itu memang sudah untung pada saat IPO. Jadi kalau misalkan dia harganya ternyata ketinggian, balik ke harga wajarnya ya masuk akal. Tapi yang pertanyaannya berapakah harga wajarnya kan gitu ya. Nah, kemudian video yang kedua juga sudah dibuat pada eh, bulan lalu kalau tidak salah ya, pada saat harga GoTo itu masih di 220. Nah, jadi memang pada saat itu clue-nya adalah apakah 220 itu harga wajar, atau apakah 150 harga wajar, atau apakah 100 harga yang wajar. Nah, jadi clue-nya seperti itu. Nah, kali ini saya membahas tentang GoTo ini berdasarkan bisnisnya, ya, tentang bisnisnya. Karena banyak yang di luar sana yang masih menurut saya gagal paham ya. Karena mereka menanyakan kenapa bank digital gitu ya, itu euforianya beda. Pada saat bank digital itu IPO, harga sahamnya cenderung naik. Tapi pada saat e-commerce ya seperti Bukalapak, kemudian Gojek Tokopedia, ya, yang dimana bisnisnya itu e-commerce, padahal sama-sama digital dan sama-sama teknologi. Tetapi kenapa tidak seperti bank digital tadi, ya? Kalau misalkan kita bahas secara bisnisnya, memang bank digital itu kan berbeda dengan e-commerce ya. Bank digital contohnya seperti eh, Bank Raya ya, Bank Agro, atau dengan eh, Agro itu kan Bank Raya Indonesia ya, dimiliki oleh Bank BRI. Kemudian ada contohnya adalah Bank Jago ya, dan Bank Jago itu kan dulunya adalah namanya Bank Artos gitu. Kemudian tadi sudah Bank Raya Indonesia dimiliki oleh BRI. Kemudian apalagi? Misalkan Blue ya, Blue kan saat ini dimiliki oleh BCA, kemudian Livin oleh Mandiri. Kemudian ada UOB dengan bank digital yang namanya TMRW ya, kalau tidak salah. Kemudian juga ada Genius oleh BTPN, ya, dan lain sebagainya. Nah, perbankan ini dia kan sudah memiliki komunitas ya. Komunitas artinya orang-orang yang menggunakan bank tadi ya, apabila ada bank digital yang kemudian diakuisisi oleh bank konvensional tadi, tentunya komunitas dari bank konvensional ini kan tinggal dialihkan menggunakan bank digitalnya, ya. Jadi seandainya bank digital ini anggap saja misalkan belum ada yang mengakuisisi, ya tentunya dia kan harus melakukan yang namanya bakar duit dong. Bakar duit, iklan segala macam untuk menggayat nasabah kan. Tetapi setelah dia nasabah itu masuk, tentunya dia hanya menggunakan layanan dari perbankan itu sendiri. Ya, baik dia mau simpan uangnya, kemudian mau transaksi, semua dilakukan eh, di dalam bank digitalnya ini kan. Nah, sampai misalkan dia diakuisisi oleh bank konvensional, ya bank konvensional tadi misalkan syukur-syukur BCA yang ambil seperti itu misalkan ya. BCA kemudian atau misalkan bank lain lah yang komunitasnya sudah besar. Ya tinggal dicemplungin aja ke bank digital ini. Dan tentunya ini menjadi suatu kolaborasi yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena transaksi hanya terjadi dari dua bank ini, ya, bank konvensional dan bank digital ini.
ya tidak meluber kemana-mana. Tetapi kalau kita lihat dari e-commerce itu kan platform marketplace ya. Tokopedia itu kan marketplace. Tentunya dia mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi orang-orang yang menggunakan aplikasi Tokopedia, ya, dia kan harus disuruh belanja lagi kepada seller-seller yang terdaftar di Tokopedia. Bukan dia membeli barang yang diproduksi oleh Tokopedia. Misalkan ada orang menggunakan Tokopedia nih, tapi dia tidak menemukan seller yang baik gitu ya, seller yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Ya dia nggak jadi belanja. Apalagi seller yang terdaftar di Tokopedia ini ternyata banyak penipu misalkan. Ya itu akan menurunkan loyalitas dari si pelanggan. Ya bisa jadi tidak lagi menggunakan Tokopedia. Selain itu juga seller yang terdaftar di Tokopedia itu rata-rata juga terdaftar di marketplace lain, ya marketplace orange dan yang lainnya, merah dan lain sebagainya. Jadi tentunya si customer kan pasti bisa memilih selama si misalkan Tokopedia ini tidak bakar duit, tidak memberikan promo-promo, ya tentunya dia nggak jadi belanja di sini dong. Ya pasti dia akan berpindah ke marketplace lain. Toh juga sellernya ada di sana. Nah, jadi ini yang membedakan ya. Jadi kalau misalkan di bank tadi itu eh, selama kalau misalkan si nasabah sudah masuk di sana ya tentunya dia harus menggunakan layanan dari perbankan tadi. Ya tidak bisa karena dia tidak menggait merchant dari luar gitu loh. Jadi dia tidak mempertemukan pembeli dan penjual, dia menggunakan layanan dari perbankan tadi. Ya langsung ya pada saat masuk customer ke dalam perbankan dia menggunakan layanan itu aja. Dan uang yang masuk pun itu kalau misalkan ada sistem seperti misalkan harus mengendap, ya tentunya bisa langsung jadi keuntungan dari perbankan digital tadi dong. Ya beda dengan misalkan marketplace. Dia harus bakar duit terus. Ya otomatis dia harus membutuhkan dana jumbo terus dong agar bisa bersaing. Nah, jadi misalkan komunitas yang masuk ke dalam misalkan Tokopedia, apakah bisa dikatakan loyal? Ya belum tentu juga. Nanti kan ada kriteria loyalitasnya, ada pengukuran loyalitasnya. Apakah yang menggunakan Tokopedia, apakah yang berbelanja di Tokopedia itu memang murni belanja di Tokopedia apakah karena hanya ada diskonnya? Ya, jadi beda karena si Tokopedia ini bisnisnya dia mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, tetapi yang menjadi concern adalah Tokopedia kan saat ini sudah dengan Gojek ya. Jadi Gojek sebenarnya juga sama, dia menghubungkan merchant ya, merchant dengan customer. Tetapi ada layanan GoPay-nya ya, sistem pembayarannya. Nah, GoPay ini yang menurut saya nanti akan kuat ya sistem pembayaran karena apapun menggunakan kalau misalkan mau pesan makanan, kemudian mau eh, apa namanya menggunakan ojeknya atau misalkan mengirim barang pembayaran dengan GoPay. Nah, tetapi selama Gojek dan Tokopedia belum menemukan cara untuk stop ya bakar duit atau belum menemukan cara untuk efisiensi atau misalkan efisiensi dan bakar duitnya di stop agar bisa menuju ke profitabilitas, agar bisa menuju ke profit, ya tentunya bisnisnya menjadi harus terus membutuhkan dana-dana baru ya, terus membutuhkan investor, apalagi sekarang investor kan lagi uh, ya kalau misalkan dilihat ya dari angel investor kan saat ini sudah mulai stop memberikan dana jor-joran ya karena ada isu inflasi tadi ya inflasi dan isu resesi global tentunya juga akan membuat angel investor itu berpikir-pikir lagi kalau ingin taruh uang apalagi rata-rata bakar duitnya dari perusahaan-perusahaan startup yang masih memikirkan growth ya growth besar-besaran itu bakar duitnya nggak ngira-ngira gitu ya. Jadi belum ada arah menuju ke profitabilitas. Nah, jadi selama belum mengarah ke profitabilitas, ya tentunya juga eh, Tokopedia harus menemukan cara sendiri. Gimana caranya agar promo diskon-diskon itu dikurangi dan juga mungkin efisiensi dari gaji karyawan ya, dimana kita tahu kemarin kan gaji karyawannya ternyata sangat tinggi gitu loh, ya hampir sekitar 1 triliun ya setiap bulan beban gajinya doang. Nah, jadi kalau misalkan sudah menemukan polanya, ya dia stop melakukan diskon atau misalkan diskonnya diperkecil gitu ya, tetapi customer-nya tetap loyal dan juga efisiensi mengurangi apa namanya gaji-gaji karyawan gitu. Dan tentunya ini bisa menjadi
tonggak awal ya, tonggak awal untuk GoTo kembali harga sahamnya rising ya, lagi cerah lagi. Dan juga saya percaya, untuk investor dari Gojek dan Tokopedia ini tentunya juga, masih ya, masih sangat percaya bahwa GoTo ini, eee, berprospek ke depannya, ya karena memang GoTo ini memang market leader untuk bagian e-commerce dan juga ride hailing di Indonesia. Ya kalau di luar negeri ada banyak, tapi kalau di Indonesia, kalau orang rata-rata menggunakan ojek online, pasti dia mikirnya langsung Gojek. Kalau mau menggunakan kalau mau berbelanja, ya mungkin Tokopedia ada di urutan kedua, tapi masih masuk dalam 3 besar marketplace terbesar di Indonesia. Dan investor itu melihatnya adalah prospek ke depannya, bisnisnya. Tapi selama dia belum bisa mengoptimalkan operasional, belum bisa melakukan efisiensi, belum bisa melakukan uh, pemotongan diskon dan lain-lainnya, tetapi customer masih loyal, dan juga belum mengarah ke bagaimana cara menghasilkan laba ya. Ya tentunya bisnis dari Gojek Tokopedia masih bisa belum dikatakan aman lah. Ya, jadi itulah bedanya bank digital dengan e-commerce. Ya, bank digital itu dia menggunakan artinya menarik nasabah agar menggunakan layanan dari perbankan itu sendiri, dan syukur-syukur kalau misalkan diakuisisi oleh bank besar, ya komunitas dari bank besar konvensional tadi tinggal dicemplungin aja ke bank digital. Tapi kalau e-commerce beda, ya dia menghubungkan penjual dan pembeli. Selama tidak menemukan penjual yang cocok, ya tidak jadi beli di sana. Toh juga penjual yang sama ada di marketplace lain. Dan juga selama tidak ada diskon gitu ya, tidak ada diskon yang menarik, rata-rata dia akan berpindah ke marketplace lain. Nah, jadi selama e-commerce ini belum menemukan cara untuk bakar duit, belum menemukan cara untuk stok bakar duit ya, belum menemukan cara untuk efisiensi, dan mulai memikirkan ke profitabilitas, ya tentunya e-commerce masih belum menguntungkan dibandingkan dengan bank digital. Jadi bukan berarti e-commerce mana yang baik atau buruk ya, tetapi memang sistem bisnis dari e-commerce saja yang masih belum menemukan pola atau ritmenya untuk menemukan cara agar bisa profit. Ya, jadi itulah yang membedakan bisnis bank digital dan e-commerce, meskipun sama-sama digital dan sama-sama teknologi. Oke, semoga video ini membantu ya. Silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update menarik dan info-info terbaru seputar dunia saham. Oke, saya Iman Hidupi Andika, SSI Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.